Berakhir. Oke, masih bersama kami lagi di malam yang sunyi ini. Malam ini kita akan bicara tentang dispensasi nikah. Kalau kemarin kan kita bicara tentang pernikahan dan perceraian. Nah, sekarang kita bicara tentang dispensasi nikah. Apa itu dispensasi nikah? Dispensasi nikah ya, menurut pandangan hukum sendiri, surat izin khusus untuk melaksanakan pernikahan yang diberikan oleh pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Surat izin khusus. Iya. Oke, kategori khusus itu berarti kan terbatas. Ya, betul. Nah, gitu kan. Nah, syarat apa saja yang orang yang bisa mengajukan dispensasi nikah itu? Mengajukan dispensasi nikah sendiri itu kan orang tua mengajukan permohonan yang dimana anak yang mau dinikahkan itu masih di bawah umur, Bang. Masih di bawah umur. Dispensasi itu khusus yang masih di bawah umur. Iya, betul. Hanya itu saja atau ada yang lain? Di bawah umur saja. Dispensasi nikah itu yang di bawah umur saja. Tapi banyak pemahaman juga ketika sudah membuat KTP itu bisa menikah, padahal tidak. Kalau perempuan kan syarat 18 tahun. Iya. 18 tahun kayak gitu, baru dianggap dewasa. Iya. Oke. Kalau laki-laki itu 19 tahun. Laki-laki 19 tahun. Kalau orang yang udah bikin KTP, katakanlah kita sudah asumsikan dia dewasa, berarti dia sudah boleh atau bagaimana? Tetap pada acuan umur. Kalau belum umur 19 tahun, bagi laki-laki itu belum bisa melaksanakan pernikahan. Walaupun sehari, contoh ini hari Senin, di umurnya kurang 1 hari, berarti nikahnya harus hari Selasa. Dan orang-orang itu yang berhak mendapatkan atau bisa menggunakan dispensasi nikah. Dispensasi nikah. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk kepastian hukum, melindungi hukum, juga tidak adanya perzinaan. Meminimalisir kasihkan. Iya, perzinaan. Jadi untuk perempuan itu 18 tahun, yang laki-laki itu 19 tahun. Tapi yang dikenal oleh masyarakat itu bukan dispensasi nikah. Apa itu? Tapi beli umur. Beli ke Pak Kayim kayak gitu tuh. Pak Kayim tahu nggak? Tahu yang ngurus agama ya, pernikahan orang mati. P3N apa ya? Oke. Itu namanya beli umur. Kalau di kalangan masyarakat menganggapnya itu beli umur ke pengadilan. Tapi sebenarnya bukan beli umur ke pengadilan. Tapi namanya dispensasi nikah. Meskipun boleh ya. Berarti orang yang 17 tahun boleh nikah? Boleh nikah dengan syarat mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan surat izin khusus untuk menikah dari pengadilan. Kalau non Islam, non Muslim itu pengadilan negeri. Bukan agama? Bukan. Non Muslim, oke. Non Muslim itu di pengadilan negeri. Muslim itu di pengadilan agama. Oke. Tapi gini bro, sekarang kan banyak kasusnya. Apakah ini sama ya dengan dispensasi nikah? Orang atau anak-anak sekarang nih belum 17 tahun atau mungkin udah baru 17 tahun, mereka berhubungan nih, berhubungan katakanlah ya kayak sekarang lah, untuk anak-anak sekarang, hubungan badan lah ya, berhubungan badan, gesekan apa gitu kan. Ternyata hamil tuh, hamil lah. Misal si cowok udah 20 tahun nih, si cewek itu baru lulus SMA, anggaplah masih sekolah malah gitu katakanlah. Lah udah sampai katakanlah hamil, harusnya kan menikah. Harusnya menikah, tapi kata KUA nggak boleh. Itu gimana bro? Itu kan berarti ketika kita mengajukan persyaratan nikah, biasanya dari Pak Kayim atau dari pembantu P3N sendiri itu mengajukan KUA otomatis mendapatkan surat penolakan nikah dari KUA. Itu syarat juga untuk mengajukan ke pengadilan dispensasi nikah itu. Kalau tidak ada surat penolakan nikah dari KUA, maka pengadilan tidak bisa memproses. Jadi ada beberapa apa ya, perlindungan lah. Kan
kita sendiri kan ada perlindungan anak nih di bawah umur. Kalau di pidana sendiri kan di TPA perlindungan perempuan dan anak. Gitu kan. Ketika kita tidak menerima, kemudian seorang laki-lakinya dilaporkan ke PPA, unit PPA, baik Polres atau Polda, itu kan dapat pidana. Nah tuh di bawah umur. Di bawah umur karena melakukan persetubuhan kepada anak di bawah umur, ya kan. Tapi kalau untuk dispensasi nikah itu untuk melindungi anak dan untuk menjamin kepastian hukum tersendiri. Disitulah dispensasi nikah bahwasanya mendapatkan surat khusus. Berarti asalkan sama-sama mau ya, sama-sama mau ya. Oke, soalnya ada beberapa kasus di negeri Konoha sana itu si cowok 21 tahun, si cewek itu baru kelas 2 SMA. Hamil kan. Hamil, mereka hanya disiri. Justru dari siri tersebut itu kan tidak ada jaminan hukum. Iya, betul. Itu yang berbahaya. Yang menikahkan bisa dikenakan jeratan membiarkan dan melindungi korban. Kalau tiba-tiba ada yang melaporkan, kalau pihak keluarga atau walinya nggak setuju ya, itu berbahaya justru Bang. Itu dapat tindakan pidana. Tapi kalau kita mengajukan dispensasi nikah dengan syarat sudah urgent banget, karena sudah telat lah, kayak lagunya Jambrut lah, ya kan. Terus kemudian ada adat lah, itu ada istimewanya, ada khususnya sendiri untuk mengajukan syarat dispensasi. Berarti ketika kita dapat penolakan dari KUA, justru itu salah satu syarat ya untuk kita mengajukan dispensasi ya. Terus syarat selanjutnya apa, Bro? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan tentang pasal nomor 1 tahun 1974 itu kan tentang perkawinan, Bang. Nah, salah satunya itu mengajukan permohonan. Permohonan dari kedua orang tua. Itu sebagai tanda nggak ada yang menolak nih, nggak ada unsur paksaan. Contoh aku udah punya anak perempuan atau laki-laki. Perempuan lah, abang laki-laki nih, anak nih. Contoh nih ya, aku nggak bisa mengkiaskan abang. Ketika orang tuanya lengkap, mengajukan permohonannya itu mudah. Tapi kalau orang tuanya itu salah satu udah nggak ada atau cerai atau tidak ditemukan, itu agak ribet. Kalau udah bercerai kan harus datang nih, logikanya udah cerai. Logikanya gitu ya, datang pastinya kan ada yang ngapa sih datang? Tapi padahal mereka sudah menyetujui untuk melangsungkan pernikahan, perkawinan untuk anaknya. Betul, meskipun mereka udah cerai ya. Keduanya itu harus datang di saat pengadilan, tidak boleh tidak datang. Keduanya. Orang tua yang mengajukan permohonan, laki-laki dan perempuan orang tuanya. Terus orang tua wali itu maksudnya orang tua yang akan dinikahkan. Bukan anak perempuan nih, terus anak abang laki-laki, abang sama istri pun harus datang di persidangan sebagai saksi bahwa menanyakan akan melaksanakan perkawinan dengan seseorang Siti, mau atau tidak, iya atau tidak, disetujui atau tidak, gitu. Itu pada proses di persidangan. Itu syaratnya tuh, pokoknya orang tua itu harus datang. Kalaupun ada orang yang meninggal atau tidak diketahui keberadaannya orang tua, itu walinya, perwakilan lah wali. Kalau tidak bisa, itu pun harus ada syarat dong. Ada syarat. Contoh, aku pernah mengajukan dispensasi nikah, tetapi orang tuanya ada di penjara. Repot lagi itu. Penjara itu dispensasi nikahnya. Pengajuannya itu butuh yang namanya, jadi unik sih Bang, unik banget. Mengajukan permohonan dispensasi nikah yang perempuan orang tua kandung laki-lakinya itu nggak ada, tidak ditemukan. Butuh surat goib. Surat goib. Terus ibunya kan juga harus datang di pengadilan. Surat goib itu apa, Bro? Surat goib itu surat yang tiba-tiba datang? Bukan. Kita mengajukan permohonan ke perangkat desa, aparatur desa, balai desa. Poinnya mengajukan keterangan gaib ayah tidak ditemukan, entah itu gimana gitu. Surat keterangan dari desa. Keterangan gaib. Terus kemudian ibunya kan
lapas nih LP Iya iya iya. itu melampirkan putusan pengadilan. Pusing itu Perkara ini loh. perkara ngene itu bang. Jadi prosesnya itu panjang, bukan panjang sih. KTP pemohon laki-laki perempuan, terus syarat nikah, bimbingan keluarga, kemudian kesehatan, laboratorium, ya kan yang itu. Terus KTP kakak, terus KTP kakak dari besan, calon besan, begitu bang. Oke. Setelah dispensasi nikah, kita asumsikan itu udah clear ya. Iya, clear. Apakah meskipun mereka pada nyatanya itu di bawah umur ya, udah katakanlah udah lahiran nih, udah lahiran lah, terus si anak itu bisa berarti bisa di kakaknya itu si cowok gitu, tapi kan mereka berdua di bawah umur. Dibuatnya itu abang ini berarti kan lahir sebelum nikah. Enggak, gini mereka berhubungan nih, mereka berhubungan, lah setelah itu positif, gitu kan, jadi tuh kecelakaan yang disengaja, gitu kan. Lah setelah itu kan mereka mengajukan dispensasi nikah dengan berbagai dengan panjangnya itu mekanismenya, gitu kan, sah dong ketika dispensasi nikahnya di pengadilan. Bukan, itu baru putusan pengadilan memperbolehkan untuk menikah. Habis itu mengajukan lagi ke KUA. KUA harusnya boleh dong, karena ini putusan pengadilan. KUA udah nikah, udah jadi itu dan resmi. Habis itu si anak lahir. Udah nikah belum? Udah. Kalau lahir sebelum menikah itu binya tetap si ibu. Lahir sebelum menikah itu ibu. Iya. Lahir sesudah menikah itu tetap si ayah. Tapi ketika ingin binnya ke suami tetap mengajukan pengakuan anak ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. Gara-garanya karena mereka menikah di bawah umur dan sebelum menikah. Sebelum menikah. Karena kita kan kepastian hukumnya ada, perlindungan hukumnya ada. Susah ya, perkara ngene gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di bawah umur, kalau pengen bersepupu, pengen mencoba-coba, memang bikin ketagihan. Iya, tapi pikir, itu mampu nggak? Yang kemarin kita bicara sedikit lah, kita kan berbicara tentang perkawinan, kemudian ujungnya perceraian karena kalian yang mau nikah, yang mau melakukan hal itu kan harus benar pikir-pikir. Iya, jelas. Aduh, modal cinta zaman sekarang susah bro. Aduh, makan apa pakai cinta? Iya kan? Gak bisa. Yang paling lucu lagi kan ketika yang tadi aku bilang surat gaib, ibunya di penjara. Terus ada yang cerai. Nah dulu ngomong-ngomong tentang dispensasi nikah, ada biayanya enggak? Biaya nikah, dispensasi nikah itu kalau tanpa pengacara. Kalau tanpa pengacara itu sedikit. Kalau pakai pengacara itu cuma 4 jutaan. Cuma 4 juta. Terus benefitnya ketika kita pakai pengacara apa tuh? Ketika pengacara sendiri itu paling itu kita sidang cuma 1 kali, kemudian kepengurusan seperti permohonan, positanya itu yang membuat draftnya itu dari pengacara. Proses ke desa kayak gitu itu didampingi kalau yang nggak paham. Proses ke desa pengacara juga. Proses ke desa tergantung kesepakatan bang. Kalau proses ke desanya sama pengacara ya hampir di angka 5 sampai 6. Kalau prosesnya di bawah, lumayan murah juga ya. Cuma kalau ketika mereka mau dimonitoring sampai mana prosesnya itu bisa di angka masih bisa. Ya karena memang sekarang penting. Orang kan masyarakat sekarang kalau memang nggak mau belajar, apalagi kalau kita bicara orang yang sudah berhubungan di bawah umur, dalam artian mereka masih sekolah atau apa, kan penting tuh. Apalagi mungkin latar belakang orang tuanya belum paham tentang hukum, tentang cara gitu. Soalnya ada juga banyak kasus yang
si ceweknya masih sekolah, si cowoknya itu udah layak lah buat nikah kayak gitu. Si cewek masih sekolah kan mereka memutuskan untuk siri. Kayak gitu loh. Mereka memutuskan untuk siri dengan asumsi yang penting anak tuh lahir dulu gitu kan. Anak lahir dulu, setelah itu baru nikah secara KUA gitu. Padahal kan ada ternyata jalannya ada. Jadi orang di Konoha sendiri kan menganut ya, yang dimana menganut asas namanya itu asas fiktif. Yang dimana asas fiktif itu, kalau saya salah tentang menyebutkan asas, diperbaiki ya. Komen di bawah ya. Komen di bawah. Asas itu menganut bahwa semua orang yang ada di Konoha itu harus paham hukum. Jadi ada gium yang dimana ada giumnya itu semua orang mengetahui hukum. Semua orang paham hukum. Ketika kita tidak memahami hukum, walaupun kita salah, kita tidak bicara. Contoh nih ketilang nih, kecelakaan, gara-gara kecelakaan kita ketilang. Ketilangnya di PPA ya kan. Saya nggak tahu aturan itu nggak jadi pemaaf, nggak bisa pemaaf. Iya benar. Tapi kalau faktanya jadi anak kecelakaannya, itu dapat dimaafkan. Konteksnya paham nggak? Wait, ulangi. Ketika kita ketidaktahuan hukum, kita nggak tahu bersalah. Tapi ketidaktahuan bukti dapat dimaafkan. Ketidaktahuan bukti dapat aku nggak masuk nih. Ketidaktahuan fakta kan bukti nih, fakta. Kita ketidaktahuan fakta. Contoh nih, ini korek. Kita sama-sama koreknya biru nih. Aku kan ambil punya abang. Karena nggak tahu. Terus dikembalikan. Itu dapat dimaafkan toh? Oke, dapat. Karena nggak tahu ya. Tapi ini jelas-jelas punya abang, saya ambil. Saya nggak tahu. Jelas. Saya nggak tahu ada aturan itu. Tetap salah saya. Iya. Ini dikiaskan alat perempuan gitu aja. Iya kan. Tapi kan sekarang mayoritas katakanlah SMP aja mereka udah pada paham terkait pendidikan seksual gitu kan. Karena di kita sendiri itu otodidak tidak pada bisa kan. Manual system mereka udah rajin banget lah. Sekarang kan kita kalau asumsinya mereka nggak bisa atau nggak tahu kan nggak mungkin. Tapi kayak gini sih ya, daripada kalian di penjara, menurut saya ya bagi yang laki-laki lebih baik tanggung jawab. Mengajukan permohonan gentle nikah ya. Wani numpai, wani maceki bro. Daripada ya kan nggak mau bertanggung jawab, kemudian dilaporkan ke Polres Konoha itu kan repot kita. Betul. Makanya hati-hatilah bro. Hati-hati. Ibarat kata tuh cewek tuh kayak delman. Ojo kayak jarang. Ditumpaki ra dibojo kan ngono. Makanya mikir, jangan cuma cari enaknya. Daripada kita berdamai, ibaratnya kita beli motor, bayar, beli motor tapi nggak bisa numpang kan? Makanya 40 juta, 50 juta, itu berdamai, bukan nyuap ke pihak berwenang, bukan. Karena orang itu berpikir polisi bermain, padahal tidak. Iya. Berarti kan damai itu konteksnya antara kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak mau keluarga nih. Itu katakanlah si cowok dan si cewek keluarganya, si cewek hamil, si cewek mintanya udah uang aja gitu kan. Tapi si anak nanti gimana bro? Si anak yang urusan mereka kan gitu. Soalnya kayak gini, contoh nih perempuan sampai melahirkan, yang menghubungi yang bersetuju itu aku dan kau ya, aku dan abang nih. Kalau aku yang kena aja kan aku nggak mau. Lah wong dia juga kok. Akhirnya kan daripada udah damai berapa aja gitu. Makanya dalam PPA sendiri saya itu mendukung dengan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Karena melindungi perempuan. Perempuan itu yang sangat dirugikan. Perempuan harus dilindungi. Perempuan itu harus dilindungi. Jangan cuma digombalin, jangan cuma diajak makan, lu pengen enaknya aja. Aduh, zaman sekarang bro,
modal seblak, modal mie ayam bisa numpang kan ya Allah. Aduh, ngene-ngene modal seblak. Harga diri, men. Terus kayak gitu nggak mau tanggung jawab. Ih, itu laki-laki. Laki-laki emang sekarang kayak gitu. Iya. Gua bukan rendahin laki-laki, maksudnya ketika kalian mau berbuat sesuatu ya dipikirkan secara matang-matang. Yes, tanggung Ya kan? jawab. Tanggung jawab. Tapi saya kasih tahu untuk buat teman-teman yang mau tanggung jawab, tidak ingin diproses secepatnya ketika pacar kalian sudah telat, Ya. itu mengajukan dispensasi, Oke, dispensasi nikah. nikah. Bukan beli umur. Yes, dispensasi nikah. Karena ada dua permainan, yaitu perdata atau pidana. Oke, ya, karena Pilihnya PPA-nya di ya. mana? PPA-nya. Buat ngindarin dua-duanya itu jalurnya Dispensasi dispensasi nikah. Jangan sampai siri. Itu yang susah, bro. Susah. Jadi kan orang asumsinya kan, aduh, nih cewek mas aku telat mas, aduh, ini nih gimana nih, ayo cari obat lah, cari citotek lah, cari apa lah, nanas muda sedaun-daunnya, aduh, pusing banget. Itu kan surti lah ya, Iya, kan surti nih surti. telat. Surti telat 5 bulan. Seperti lagunya lagunya Ben Jamrud itu Ya, kan ya, yang di Konoha. Dia karena ketakutan nih ya bang ya, karena ketakutan, terus dia beli obat-obatan untuk menggugurkan. Itu pidana malah lagi. pidana lagi. Pidananya dua kali, PPA-nya masuk, aborsinya masuk. Iya, kan benar-benar harus dipikirkan lah bang. Iya. Kita di sini sih sama-sama sharing buat pengetahuan, biar saya juga makin hafal ya Iya, kan, apa? juga menggurui ya kan. Betul, sama-sama sharing karena memang yang kita tahu di masyarakat itu sangat sedikit orang yang tahu kalau ada dispensasi nikah. Iya, dispensasi nikah itu untuk menikah di bawah umur gitu ya. Nikah di bawah umur, dispensasi nikah. Terus yang dipahami masyarakat ini di PPA, biasanya kan orang memahami, wah wong seneng karo seneng itu ada penjara. Suka sama suka tidak akan mungkin di penjara, padahal tidak bos. Oh, tetap enggak? Tetap. Kalau meskipun juga kesepakatan nikah, itu kan ancamannya pidana bong. Oh iya, ya kan. Iya. Contoh anak aku nggak mau tanggung jawab pada anakku nih, ya kan. Tiba-tiba saya melaporkan ke PPA karena tidak mau melaksanakan dispensasi nikah, ya kan. Untuk tidak mau bertanggung jawab lah, bukan hanya melaksanakan tidak dispensasi nikah, tapi melakukan tanggung jawab terhadap anak saya yang sudah hamil 3 bulan, 5 bulan, gitu kan. Ya, saya laporkan ke PPA. Iya. Sampailah panggilan ke anak abang, ya kan. Dipanggil, mengakui, iya saya menghamili tapi tidak mau tanggung jawab. Kan resikonya tinggi. Walaupun suka sama suka ya, tidak ada pemaksaan. Oke, itu kalau suka sama suka. Ancamannya berapa bang? Berapa bro? 4 tahun penjara, walaupun suka sama suka. 4 tahun, kamu gak tanggung jawab di penjara, anakmu kamu pulang dari sel, anakmu 4 tahun bro, anakmu udah gede. Itu kalau mengakui suka sama suka. Tapi ketika ada dasar tipu muslihat, pemaksaan, itu yang jauh lebih ngeri ancamannya. Oke, udah di bawah umur, nggak mau tanggung jawab, pemaksaan lagi. Aduh. Itu pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu bang, makanya buat teman-teman nih, kalau bingung nih udah mentok, jangan lupa cari mampir nih di channel ini, komen-komen tentang hal kayak itu lah. Banyak banget pembahasan yang penting. Perlindungan anak itu penting. Kan ada bahasa peribahasa yang gimana, nggak ada jalan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Apa itu ya, pokoknya kayak gitulah, ada jalan. Aduh, juga apa peribahasanya. Intinya gitu ya, orang katakanlah lebih baik mencegah memang daripada menanggulangi. Iya. Kan kayak gitu intinya. Meskipun ada jalan, iya, gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu orang ya masing-masing rasa suka, rasa seneng, mepet dikit, wik kan kita nggak tahu. Contoh nih ya, aku pacaran nih sama di bawah umur 18 tahun, katakanlah umur 17. Aku menganggap suka sama suka, padahal ketika akan melakukan persetubuhan itu aku bicara sama si perempuan, apa kan tanggung jawab.
Ini suara buaya ya, kita dengarkan suara buaya. Aku akan tanggung jawab ketika kamu hamil, kita suka. Aku akan nikah sama kamu. Oke. Itu kan sebuah Itu suara buaya. Suara buaya. itu kan sebuah janji kan, Iya. janji. Nah, bisa dikatakan tipu muslihat. Oh, karena ketika udah hamil tuh nggak tanggung jawab. Janji palsu kan. Janji palsu, iming-iming. Iming-iming. Yo, Itu bro. Iya. Makanya salah satunya kalau benar-benar sayang pasti banget sama perempuan, dia dijaga. Tuh. Kalau hilaf kecelakaan sampai telat 5 bulan, Hmm. itu syaratnya itu mengajukan dispensasi nikah. Tuh, jangan cari nanas muda sepohon-pohonnya, gatel bro. Iya kan? Iya betul. Tuh bagian cinta. Poinnya apa? Ketika kamu benar-benar mencintai si cewek, kamu nggak mungkin berpikir menyakiti. Meskipun konteksnya tidak menyakiti atau suka sama suka, tapi yang jelas cowok yang baik itu cowok yang mau bertanggung jawab. Kan kayak gitu. Iya kan? Iya betul. Enggak cuma suara buaya, Aku sayang banget sama kamu. suara buaya lagi. Aku lihat di atap pun lihatnya wajah kamu. Ada itu. Sampai berak pun keluar itu wajah kamu. Itu buaya tingkat profesional. Makanya cewek-cewek juga hati-hati. Meskipun ada opsi seperti ini, tapi udah deh yang lurus-lurus aja, yang benar-benar aja. Itu kan enak. Nikah KUA diadain, buat kata rame-rame kumpul sama temen kan enak. Kayak gitu. Dispensasi nikah. Jadi kan banyak nih orang juga mengatakan, mbiyen boleh dulu itu boleh melakukan Oh iya, pernikahan dulu di aturannya usia berapa usia ya? 12, Gitu kan? itu boleh 16 boleh nikah. Sebenarnya itu untuk melindungi perempuan. Undang-undang PPA sendiri itu untuk melindungi perempuan dan anak. Yang rugi siapa kalau tidak ada yang tanggung jawab? Cewek jelas. Yang rugi siapa? Iya, Cewek, kan? si cewek. Sekali lagi, yang rugi siapa Si kalau nggak ada cewek undang-undang? tuh, jangan mau jadi kuda ditumbang kira di bojo. Aduh. Itu sih memang kecelakaan yang nikmat. Kecelakaan yang nikmat. Iya kan. Tapi kan dipikir, ketika jadi, siapa yang repot? Lu yang nikmat, orang-orang yang Dipikir repot. bang, itu dipikir saat melakukan hal itu nikmat nih. Iya. Aku mikir yang penting aku dapat. Iya, gitu. tapi kalau udah kejadian. Tapi kan belum aku sayang banget sama dia bang. ala buaya muncul lagi. Repot kayak gitu. Buaya jangan termakan omongan buaya. Sekarang ya itu kembali ke video sebelumnya, pernikahan itu banyak problematikanya nanti. Tapi ketika kalian sudah berhubungan di bawah umur, katakanlah belum waktunya atau di luar pernikahan gitu kayak gitu, itu nanti berpotensi atau mungkin memunculkan banyak masalah lagi. Jadi perlu hati-hati deh. Nggak usah sekarang katakanlah iya aku cinta, tapi cinta nggak kayak gini. Cinta nggak seharusnya seperti ini, karena cinta itu menjaga. Kan seperti itu. Iya betul. Ya biarpun teman-teman yang sudah terjadi, terus teman-teman bingung mau tentang syarat Ya, itu kan. itu ada opsi. Khusus di Purbalingga bisa menghubungi kami ya di bawah nanti tak sematin. Betul. Itu kita bisa upayakan, kita bisa bantu terkait dengan dispensasi nikah. Atau mau melaporkan. Wow, itu bisa juga, kita bisa bantu. Baik kamu dari pihak yang disakiti ya gitu, kita bisa. Aku udah telat, tapi aku nggak tahu anaknya dari siapa lagi. Yang pusing. Itu pusing. Itu lagi-lagi si cewek hati-hati kalau sama cowok-cowok buaya. Sekarang ya casingnya banyak yang baik, alim, sopan, kayak gitu lugu, tapi hati-hati. Ininya itu kadang yang nggak bisa dikontrol. Hati-hati. Apalagi kalau udah berdua. Aku tuh paling cupu. Siapa yang bilang? Emang kamu kerasa? Saya lagi ngomongin orang lain. Kamu tenang aja. Ya kalau memang sama di bawah umur dispensasi ya. Tapi aku ya nggak mau berhubungan yang berisiko tinggi. Karena kembali lagi itu kita harus benar-benar berpikir Ya. tanggung jawab
pada anak, pada perempuan yang kita sayang, masa iya? Iya. Gitu. Tapi sebagai laki-laki yang sudah melakukan hal seperti itu, lebih baik tanggung jawab daripada ujungnya repot. Yes, nggak ada salahnya kok, nggak ada salahnya. Ibarat kata ya mungkin berawal dari kesalahan sih, tapi ya kita asumsikan ketika itu sudah terjadi, mau diapain lagi, masa Betul, ya kamu sepakat mau dengan apa? dihantam apa ya, masa ya tetap aja si anak udah jadi kan kayak gitu. Sepakat dengan abang kalimat tidak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah kalau memang udah terjadi. Yang salah itu apa? Ketika kalian tidak mau bertanggung jawab, padahal ada jalan. Bagus banget. Karena perempuan itu kan kebanyakan salahnya kamu mau kan gitu kan. Dia nggak salah. Iya. Karena kamu aja yang buaya gitu. Belutmu yang salah, belutmu. Iya. Gitu kan. Nggak bisa jaga kontrol ya. Iya, kan? nggak bisa. Kelonyoran ya kan. Itu bodoh. Itu udah dipikir deh buat cewek-cewek. Iya kalian sayang, kalian cinta, tapi ingetin deh si cowok, cinta itu tidak harus seperti itu. Mentoknya kalau sudah seperti itu mengajukan Dispensasi nikah. Oke, Oke. video kali ini kami cukupkan. Buat teman-teman yang mau request silahkan komen tentang apa yang kita Bahas apa aja lah. Kita bisa, kita mampu. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.